Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifatul Umu Amanah dengan NIM 12301-073 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 6C Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Praktik Bisnis Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Misdah SAG MPD. Saya sangat bersyukur karena diberikan kesempatan untuk membuat video ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan pada tugas UTS mata kuliah Praktik Bisnis Pendidikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Misdah SAG MPD selaku dosen pengampu serta semua pihak yang telah membantu. Pada video ini terdapat 3 pertanyaan yang akan saya jawab semaksimal mungkin. Pertanyaan pertama terkait dengan jelaskan urgensi pemasaran yang efektif dalam bisnis pendidikan dan berikan contoh dengan memanfaatkan teknologi. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Pemasaran yang efektif sangat penting dalam bisnis pendidikan karena memiliki urgensi dalam membangun citra lembaga, menarik calon peserta didik, serta menjaga kepercayaan masyarakat. Di tengah persaingan yang semakin ketat antara sekolah, bimbel, kursus, dan lembaga pendidikan lainnya, pemasaran menjadi kebutuhan utama agar lembaga tetap dikenal dan diminati. Tanpa pemasaran yang baik, lembaga pendidikan akan sulit berkembang dan kalah bersaing dengan lembaga lain. Urgensi pemasaran dalam bisnis pendidikan juga terlihat dari kemampuannya memperkenalkan keunggulan lembaga seperti kurikulum, fasilitas, tenaga pendidik, dan prestasi siswa pada masyarakat. Nah, selain itu, pemasaran membantu menjaga hubungan baik dengan siswa dan orang tua melalui komunikasi yang berkelanjutan sehingga loyalitas terhadap lembaga meningkat. Contoh pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pendidikan yaitu penggunaan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube untuk mempromosikan kegiatan sekolah, prestasi siswa, dan testimoni orang tua melalui foto serta video yang menarik. Nah, selain itu, website resmi sekolah dapat digunakan untuk memberikan informasi lengkap mengenai profil lembaga, biaya pendidikan, fasilitas, dan pendaftaran online sehingga promosi menjadi lebih cepat, praktis, dan menjangkau masyarakat lebih luas. WhatsApp dan email juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi dan komunikasi dengan orang tua siswa. Nah, dengan demikian, urgensi pemasaran yang efektif dalam bisnis pendidikan terletak pada perannya dalam membangun kepercayaan, meningkatkan daya saing, dan menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua terkait dengan jelaskan satu peluang bisnis pendidikan yang dipilih untuk dilakukan dengan memberikan alasan yang tepat. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Salah satu peluang bisnis pendidikan yang saya akan pilih adalah
membuka kursus keterampilan digital untuk anak dan remaja seperti pelatihan desain grafis, editing video, dan penggunaan aplikasi komputer dasar. Peluang ini sangat baik karena saat ini kemampuan digital semakin dibutuhkan dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja. Banyak siswa yang sudah menggunakan teknologi setiap hari, tetapi belum memahami cara memanfaatkannya secara produktif dan kreatif. Nah, alasan saya memilih bisnis ini karena perkembangan teknologi informasi terus meningkat, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap keterampilan digital juga semakin besar. Selain itu, tidak semua sekolah mampu memberikan pembelajaran teknologi secara mendalam karena keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar. Nah, dengan adanya kursus keterampilan digital, siswa dapat memperoleh pengetahuan tambahan yang bermanfaat untuk menunjang pendidikan dan mempersiapkan diri menghadapi perkembangan zaman. Bisnis ini juga memiliki peluang yang cukup besar karena dapat dilakukan secara fleksibel, baik secara langsung maupun online. Nah, melalui aplikasi pembelajaran digital, promosi dapat dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp, sehingga lebih mudah menjangkau masyarakat. Dengan biaya yang relatif terjangkau dan kebutuhan pasar yang terus meningkat, kursus keterampilan digital memiliki potensi perkembangan dan memberikan manfaat bagi peserta didik maupun masyarakat luas. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir terkait dengan jelaskan tantangan peluang bisnis pendidikan pada wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya alam, serta berikan strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan tersebut. Dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya alam, khususnya daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, sering menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan bisnis pendidikan. Keterbatasan sumber daya manusia terlihat dari masih kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, rendahnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi, serta minimnya pelatihan pendidikan yang memadai. Sementara itu, keterbatasan sumber daya alam dan fasilitas menyebabkan sarana belajar seperti gedung sekolah, buku, listrik, jaringan internet, hingga alat pembelajaran belum tersedia secara lengkap. Kondisi geografis yang sulit dijangkau juga menjadi hambatan karena proses distribusi fasilitas pendidikan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan. Selain itu, tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah membuat sebagian orang lebih memprioritaskan kebutuhan sehari-hari dibandingkan pendidikan, sehingga minat terhadap pelayanan pendidikan tertentu kadang masih kurang. Walaupun memiliki banyak tantangan, wilayah dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya alam sebenarnya tetap menyimpan peluang bisnis pendidikan yang cukup besar. Hal ini disebabkan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Banyak orang tua mulai menyadari pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak mereka.
Nah, kondisi tersebut dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha pendidikan untuk menghadirkan layanan belajar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah 3T seperti bimbingan belajar, pelatihan keterampilan, kursus berbasis teknologi sederhana, maupun pendidikan non-formal yang dapat membantu masyarakat memperoleh kemampuan kerja. Strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan menyesuaikan model pendidikan dengan kondisi wilayah setempat. Pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara sederhana, misalnya penggunaan media pembelajaran offline, video pembelajaran yang dapat diputar tanpa internet, atau aplikasi pendidikan ringan yang mudah diakses. Nah, selain itu, pelaku bisnis pendidikan perlu bekerja sama dengan pemerintah, sekolah, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial agar program pendidikan dapat berjalan lebih efektif. Pengembangan kualitas sumber daya manusia lokal juga sangat penting, misalnya dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat setempat agar dapat menjadi tutor, pengajar, atau pengelola pendidikan di daerahnya sendiri. Dengan cara tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pendidikan, tetapi juga ikut berperan dalam pengembangannya. Selain itu, strategi lain yang dapat juga diterapkan adalah menyediakan biaya pendidikan yang terjangkau dan fleksibel agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan pendidikan. Pelaku bisnis pendidikan juga perlu memahami budaya dan kebutuhan masyarakat setempat supaya program yang dibuat lebih mudah diterima. Jika strategi dilakukan dengan tepat, maka keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya alam bukan hanya menjadi hambatan, tetapi juga dapat menjadi peluang untuk menciptakan inovasi pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat daerah, terutama daerah 3T. Dengan demikian, bisnis pendidikan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam menyampaikan jawaban. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.